Selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih Kristus sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat dalam Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, setiap hari, Maria bangun pagi dengan rutinitas yang sama. Menyeduh kopi, membuka jendela, dan duduk menghadap taman kecilnya yang mulai berbunga. Namun pagi itu berbeda. Wajahnya sayu, matanya sembab. Sudah 3 bulan suaminya tak pulang, meninggalkan rumah tanpa kabar sejak mereka berselisih tentang keuangan. Ketidakpastian itu menjadi kabut yang menutupi harinya. Maria berusaha tegar, namun di dalam hatinya, badai tak pernah reda. Satu-satunya kekuatan yang membuatnya tetap berdiri adalah waktu-waktu sunyinya bersama Tuhan. Pagi itu, ia membuka Alkitab dan menemukan Mazmur 43. Ayat demi ayat terasa seperti suara dari surga. Kiranya Engkau mengirim terang-Mu dan kebenaran-Mu, biarlah itu menuntun aku dan membawa aku ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Air matanya menetes. Ia merasa seperti pemazmur yang menjerit minta keadilan, minta terang, dan merindukan kehadiran Tuhan di tengah rasa tertolak. Mazmur itu tidak menyembunyikan pergumulan, tapi juga tidak kehilangan harapan. Pemazmur menangis, namun tetap memilih untuk percaya dan berharap. Hari itu, Maria memutuskan untuk tidak membiarkan kesedihannya menelan terang Tuhan. Ia mulai mengirim pesan ke suaminya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyampaikan bahwa ia berdoa dan menantikan pulang. Ia kembali membuka Alkitab setiap pagi, menuliskan harapan dalam jurnalnya, dan mulai bergabung dalam persekutuan doa. Tak semua doa langsung dijawab. Namun satu hal pasti, terang dan kebenaran Tuhan mulai menuntunnya kembali ke tempat damai, ke hadirat-Nya. Seringkali dalam hidup ini, kita merasa sendirian dalam penderitaan. Kita ingin keadilan, kita ingin jawaban, dan kita rindu Tuhan bertindak segera. Namun Mazmur 43 mengajarkan bahwa di tengah kabut masalah, kita boleh berseru meminta terang dan kebenaran-Nya. Tuhan tidak selalu menjawab secepat yang kita mau, tapi Ia pasti hadir bagi mereka yang menantinya. Ketika hati terasa tertindas dan dunia tampak tak adil, kuncinya bukan bersembunyi dalam kegelapan, tapi berjalan menuju terang Tuhan. Harapan kepadanya tidak akan mengecewakan. Sebab ketika kita meminta terang-Nya, Ia akan menuntun kita ke hadirat-Nya, tempat di mana jiwa kita kembali tenang. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kekuatan yang masih Engkau berikan, dan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa di tengah kesesakan,
harapan kepadamu tidak pernah sia-sia. Engkau Allah yang setia, Engkau terang yang menuntun kami saat langkah kami kehilangan arah. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, tuntun setiap keputusan kami, dan mampukan kami menjalani hari ini dengan bijaksana, penuh damai, dan kasih yang berasal dari-Mu. Kami sadar tanpa Engkau, kami lemah dan tak mampu. Tapi bersama-Mu, kami percaya hari ini penuh harapan. Kami juga mau berdoa bagi semua permohonan yang telah disampaikan melalui komentar dan hati yang berseru dalam diam. Engkau tahu setiap tangisan yang tak terdengar, Engkau mengerti setiap pergumulan yang tersembunyi. Kami percaya tidak ada yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Jawablah ya Tuhan menurut kasih dan waktu-Mu yang terbaik. Bagi yang sedang sakit, Tuhan jamahlah dan pulihkan. Biarlah tubuh, jiwa, dan semangat mereka diperbarui. Kami percaya, Engkau adalah tabib yang ajaib, dan tak ada penyakit yang terlalu berat bagimu untuk disembuhkan. Bagi yang dalam masalah keuangan, Tuhan bukakan jalan. Sediakan apa yang mereka butuhkan hari demi hari. Kirimkan pertolongan melalui cara-cara yang tak terduga. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur bahkan dalam kekurangan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau merasa putus asa dengan kondisi mereka saat ini. Tuhan, berikan hikmat, arahkan langkah mereka, dan bukakan pintu-pintu baru. Jangan biarkan mereka merasa sendirian atau tak berguna. Biarlah harapan terus hidup dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Satukan hati kami dalam kasih. Lindungi setiap anggota keluarga kami dari yang jahat. Bagi yang jauh, kiranya Engkau mendekatkan dalam roh. Bagi yang sedang dalam konflik, pulihkan dengan damai dari-Mu. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang setia melayani, baik di mimbar, di ladang misi, di gereja, ataupun dalam kesunyian. Kuatkan mereka, topang mereka, dan penuhi kembali bejana mereka yang mungkin mulai kosong. Dan Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Indonesia. Pulihkan negeri kami dari perpecahan, dari korupsi, dari segala bentuk ketidakadilan. Beri hikmat dan hati yang takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami, agar setiap keputusan yang mereka ambil membawa damai dan kebaikan bagi rakyat. Terima kasih, Tuhan. Hari ini kami mau melangkah bersama-Mu, berjalan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan keyakinan bahwa terang-Mu akan selalu menuntun jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.